Nah, dari difasilitasi ke barokah ngan edukat nosok ngiringan tenan. Nah, itu pengen Bapak Ibu bagian dari semangat kita terus untuk mengembangkan wadah ini melalui kegiatan-kegiatan rutin. Pasti ada ilmu, pasti ada sesuatu yang didapat dari pengajian barokah ini. Sekecil apapun, sedikit apapun, insya Allah pasti barokah setelah mengikuti pengajian ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Terima kasih semuanya yang telah melaksanakan kegiatan ini. Mohon maaf bila ada kata kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Bu Tia. Iya. Dari Pak setiap Ijang beliau minggunya itu ada bahasa-bahasa yang baru buat menarik ya. saya. Pak Kabid itu sedang sakit Pak Ya. Ijang. Udah seminggu beliau sakit. Mudah-mudahan cepat sehat. Disehatkan ya Pak Kabid. Selalu istiqomah Amin, luar amin. biasa ini Pak. Mohon jazakallahu khairan. Mohon. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, itulah barangkali ada kata yang perlu kita simpan dan juga camkan baik-baik dari Pak Kabid barusan, bahwa kita memang betul kadang-kadang yazid wayankus gitu ya, Iya. keimanan kita kadang menurun, maka perlu ada yang mengingatkan, perlu ada pengingat, perlu ada cas gitu ya butianya. Ya, salah satunya melalui majlis-majlis. Dan di antara majlis-majlis ilmu itu ada di Dinas Pendidikan, yaitu Majlis Barokah, insya Allah. Mudah-mudahan memberikan keberkahan bagi kita semuanya. Amin ya Allah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya mari kita sama-sama memasuki acara pokok, yakni materi ya, atau tausiah, yang alhamdulillah telah hadir bersama-sama kita. Tidak asing bagi kita karena beliau pernah mengisi di bulan suci Ramadan ya. Pada saat itu acara kuliah subuh Ustadz ya. Yang terhormat Al Ustadz Haji Muhammad Indra Kurniawan SAG dan sudah hadir di tengah-tengah kita. Sebagaimana kita ketahui bahwa beliau sebagai pengawas ya, sebagai pengawas di forum dakwah dan tarbiyah Bu ya. Luar biasa, dan bahkan beliau juga sebagai sekretaris Ikatan Dai Jawa Barat ya, IKADI. Yang kemarin juga sebagai partner beliau di IKADI Jawa Barat, yaitu Ustadz Haji Engkos Kosasi ya. Alhamdulillah ketika disampaikan kepada beliau, beliau tersenyum gitu ya, karena beliau juga bersama-sama di Jawa Barat berdakwah sangat luar biasa. Untuk itu supaya tidak berlama-lama lagi terus pada tenyang kolong kana waktos kurang sami-sami karupingkeun simak non lupi nu bae dubikeun ku pengusaha Ustad. Insyaallah tema dina wengi ieu luar biasa Bu ya. Iya, itu generasi yang ibadur rahman sebagai yang disampaikan dalam Al-Qur'an dan hubungannya dengan pendidikan karakter. Yang sering kita gembor-gemborkan ya di sekolah. Bu Guru, Kepala Sekolah, luar biasa. Kemudian tadi juga ada Kori terbaik Jawa Barat, Ibu Siti Rokayah. Salam silaturahimnya Bu dari saya. Kemudian seluruhnya yang tidak bisa saya sebut satu persatu, mudah-mudahan kita semua di malam hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan nama majelis kita ini ya, Majelis Barokah. Amin. Amin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada kudwah dan uswah kita, yakni Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan salawat juga tercurah pada keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak, Ibu, hafidhakumullah, perkenankan saya pada malam hari ini akan menyampaikan tausiah yang tentunya Bapak Ibu guru bisa jadi lebih
bangsa Indonesia ini gitu, menyaksikan bagaimana kesulitannya, bagaimana pahit getirnya, ya lebih pengalaman mungkin dibanding saya gitu. Tapi apa yang saya sampaikan ini sasieun sabeunjeureun istilahnya gitu. Mudah-mudahan ini hanya share saja bagi kita semua. Mudah-mudahan ini menjadi, walaupun sedikit, menjadi bekalan bagi kita semua untuk terus berjuang menanamkan karakter yang baik kepada anak didik kita. Perkenankan saya men-share ya materinya. Hadirin hafizakumullah, kita sekarang akan membahas tentang generasi ibadur rahman. Tadi sudah disebutkan. Dan kita kaitkan dengan pendidikan karakter ya. Ini sangat luar biasa. Ini sebetulnya adalah merupakan tadabbur kita terhadap Al-Quran, surat Al-Furqan ayat 63 sampai ayat 74. Bapak Ibu hafizakumullah, kita tentu sudah sama-sama memahami bahwa tujuan utama, tugas utama bagi kita sebagai manusia, hamba-hamba Allah adalah tidak lain beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayatnya sudah jelas, sudah kita hafal, ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bahkan kesadaran akan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini adalah ilmu, ma'rifah, pemahaman yang menjadi sebuah keniscayaan bagi setiap manusia. Salah seorang ulama pernah mengatakan bahwa kebodohan itu kadangkala bisa dimaafkan. Tetapi ada satu kebodohan yang tidak bisa dimaafkan, yaitu kebodohan terhadap ketidaktahuan, ketidakmengertian terhadap tugas utama manusia, yakni ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada orang yang tidak paham bahwa eksistensi dirinya di muka bumi ini adalah dalam rangka ibadah, nah itulah sebetulnya kebodohan yang hakiki yang harus kita obati. Alhamdulillah kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat iman, nikmat ilmu, ya, nikmat Islam, sehingga kita memahami kenapa kita bisa berkumpul di majelis barokah ini tidak lain adalah karena kita sudah memiliki ma'rifah, memiliki pemahaman bahwa memang tugas kita sebagai manusia di muka bumi ini adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak Ibu hafizakumullah, di dalam Quran surat Al-Furqan ayat 63 sampai ayat 74, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang ibadur rahman, ya, hamba ar-Rahman, hamba Allah yang maha pengasih, ibadur rahman. Ayat ini menjadi sangat penting untuk kita tadaburi. Karena apa? Karena di dalamnya menyebutkan tentang sifat-sifat hamba-hamba Allah. Sifat-sifat orang-orang yang beribadah, senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengingat tadi kita ini sedang bertugas di muka bumi ini, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk memeriksa diri kita mencoba untuk bercermin di hadapan ayat ini. Apakah kita sudah betul-betul menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah kita ini sudah betul-betul menjadi hamba Ar-Rahman, Allah yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Nah, Bapak Ibu hafizakumullah, mari kita lihat ya secara sepintas. Kalau kita bahas secara mendalam tentu waktunya tidak akan cukup. Di dalam Quran surat Al-Furqan ayat 63 sampai 74 ini Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan
detail menyebutkan tentang siapa itu ibadur rahman, siapa itu hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ibadur rahman ya disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala bahwa ibadur rahman itu yang pertama sifatnya di dalam ayat ke-63 karakternya adalah mereka ini orang-orang yang tawadu, orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang saya sebut memiliki kecerdasan emosional. Gitu. Di dalam ayat 63 ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa ibadur rahman, dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang. Allah yang Maha Penyayang. Alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Ya, ini orang-orang yang berjalan di muka bumi ini haunan, ya, dengan penuh kerendahan hati. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan apabila orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak mengerti menyapa mereka, menyinyir kepada mereka, bahasa kita sekarang ya, maka mereka ini senantiasa mengucapkan kata-kata keselamatan, kata-kata yang baik, kata-kata yang tidak membalas kepada ucapan-ucapan kaum yang jahil itu. Dijelaskan di dalam tafsir Ibnu Katsir ya, bahwa sifat orang-orang yang disebut sebagai ibadur rahman itu mereka tadi rendah hati, dia rendah hati, tawadu. Dia ini disebutkan bahwa yang dimaksud dengan yamshuna 'alal ardi itu adalah haunan, yamshuna 'alal ardi haunan, ya, mereka ini senantiasa rendah hati, ramah, lemah lembut. Nah, haunan, al-haun itu artinya adalah orang yang kalau sedang berjalan dia ini tidak tidak melakukan tindakan berlebih-lebihan, tidak lebay gitu ya. Jadi dia ini berjalan memang sesuai dengan karakter aslinya, tidak berpura-pura, tidak menyombongkan diri gitu. Nah, ini haunan ya, pengertian dari haunan. Nah, kemudian diterjemahkan di dalam Al-Qur'an Depak ini dengan rendah hati. Artinya dia apa adanya ya. Selalu ramah, lembah lembut. Nah, inilah generasi ibadur rahman. Disebutkan karakternya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat ayat 63 ya, surat Al-Furqan ayat 63. Salaman, dia ini senantiasa mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan, artinya kalau dia bertemu dengan orang-orang yang bertindak bodoh, dia ini tidak pernah membalas dengan dengan ungkapan yang menyakitkan. Justru dia akan berkata lurus, dia akan berkata benar, tidak menyakiti, tidak terpancing emosinya, gitu. Ya, tentu saja kalau ketika ada orang yang nyinyir kepada kita, mengucapkan kata-kata yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kesopanan, ya, dengan karakter yang baik, tentu kalau kita membalasnya, ya kita tidak ada bedanya gitu dengan orang-orang tersebut gitu. Maka ibadur rahman ya, orang-orang yang dia adalah hamba-hamba Allah yang Maha Penyayang, ketika ada orang-orang yang jahil ya, dia akan sabar menghadapinya. Itulah yang dimaksud dengan qalu salaman gitu ya. Dia senantiasa mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Kemudian disebutkan bahwa karakter yang lain dari ibadur rahman itu walladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama. Dan orang-orang yang ketika malam hari itu senantiasa bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud adalah mereka ini senantiasa melaksanakan qiyamul lail ya. Menghidupkan malam-malamnya, ihya'ul lail, menghidupkan malam-malamnya dengan tilawah Al-Qur'an, dengan salat, dengan zikir, dengan wirid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia ini seorang ahli ibadah. Kemudian berikutnya di dalam ayat yang ke-65 dan ke-66 disebutkan mereka ini adalah orang-orang yang
memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, memiliki ketakwaan. Takwa ini artinya rasa takut, ya. Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, berhati-hati, waspada. Maka dia senantiasa berdoa, disebutkan di sini doanya ya. Yaquluna rabbana sarif anna adzab jahannam. Ya Tuhan kami, jauhkan kami dari azab jahanam dari kami. Sesungguhnya azab itu adalah kebinasaan yang kekal. Sesungguhnya jahanam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman yang buruk. Nah, mereka ini memiliki ketakwaan, ya. Sedikit tentang takwa, apa itu makna takwa? Saya mengingatkan kembali, mungkin Bapak Ibu pernah mendengarnya ya. Ketika Umar bin Khattab bertanya kepada seorang sahabat Rasulullah yang lain, tahukah kamu apa yang dimaksud dengan takwa? Kemudian sahabat itu menjawab, wahai Umar, dengan balik bertanya kepada Umar bin Khattab, ya, wahai Umar, pernahkah Anda berjalan di jalanan yang penuh dengan duri? Apa yang akan Anda lakukan, wahai Umar? Kemudian kata Umar bin Khattab, tentu aku akan berjalan dengan sangat hati-hati. Kalau jalanan yang akan saya lalui itu penuh dengan duri-duri. Lalu sahabat itu dia menjawab, wahai Umar, itulah takwa. Ketika Anda berhati-hati dalam kehidupan di dunia karena khawatir akan melakukan sesuatu yang akan mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, itulah takwa. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini karakter ya yang muncul atau yang ada tertanam di dalam diri ibadur rahman. Dia takwa, dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dia memiliki rasa khawatir di dalam dirinya. Jangan-jangan ada perilakunya, ada gerak-gerik dalam kehidupannya yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Maka dia senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Tuhan kami, jauhkan azab jahanam dari kami, gitu. Nah, ya, orang yang memiliki rasa takwa, rasa takut kepada Allah, ini tidak mungkin ada takwa dan takut itu, ibadah itu, ya, ada penghambaan kepada Allah, ada ketakwaan kepada Allah, kalau tidak ada di dalam dirinya ma'rifah. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, kalau kita ingin memperkokoh ya kesadaran ibadah kita, ingin meningkatkan ketakwaan kita, di antara hal yang perlu kita lakukan adalah pertama kita menanamkan ma'rifah. Yang saya maksud ma'rifah di sini adalah pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemahaman ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahu sadar bahwa Allah itu dia memiliki keagungan, ya. Kita memiliki asy'ur, orang yang bertakwa, orang yang memiliki ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala, tertanam dalam dirinya asy'ur, tertanam dalam dirinya perasaan bi'azamatillah. Dia sadar dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia pun sadar yang memiliki asy'ur, perasaan, kesadaran bikathrati ni'amillah, terhadap begitu banyaknya nikmat-nikmat Allah kepada dirinya, maka akan tumbuhlah dalam dirinya kesadaran ibadah dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan nih sifat-sifat ini ya ada di dalam diri kita. Ibadur Rahman. Masih ada yang lain ya. Masih ada yang lain. Yang berikutnya disebutkan di dalam ayat yang ke-67 ya, bahwa seorang ibadur Rahman itu mereka ini, kalau boleh saya menggunakan istilah ini, dia memiliki sifat tawazun. Dia memiliki karakter tawazun. Tawazun itu artinya apa? Seimbang. Ya. Dalam hal ini, dalam konteks ayat ini, dia memiliki tawazun, sikap tawazun, karakter tawazun ketika apa? Membelanjakan harta. Nah ini ya, ini terutama ibu-ibu ya. Ayat ini perlu diperhatikan ya. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu walam yakturu wa kana baina dzalika qawama.
Nah, ini karena kan ibu-ibu yang sering belanja ya. Jadi karena ibu-ibu yang sering belanja nih, ayat surat Al-Furqan 67 ini harus dihafal ya, harus dipahami ya. Dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta, dia tidak berlebih-lebihan, ya, tidak boros, dan juga tidak pula kikir terlalu ngirit. Ya. Tengah-tengah antara yang tidak berlebih-lebihan ya ketika belanja. Artinya apa? Dia ini memiliki sikap tawazun, memiliki sikap keseimbangan. Dia tahu mana keinginan, mana kebutuhan gitu ya. Kalau sedang belanja ini harus diperhatikan ya, mana keinginan, mana kebutuhan. Yang harus kita utamakan katanya kan begitu ya, adalah kebutuhan gitu ya, bukannya keinginan. Kalau masalah keinginan mah banyak sekali keinginan kita ya, ingin beli kulkas, ingin beli motor, ingin beli mesin cuci gitu. Tapi mana yang paling kita butuhkan, nah itu yang kita dahulukan ya. Nah, di dalam kaitan dengan penggunaan harta ini ada dalam hadis Rasulullah SAW ya, bahwa Rasulullah sudah mengarahkan kepada kita. Kalau kita punya harta, ya, kata Rasulullah, ibda binafsik, ya, fatasaddaq alaiha. Mulai dari diri kamu. Jadi kalau kita punya uang, Bapak Ibu sekalian ya, ini nasihat bagi diri saya sendiri. Pertama, ibda binafsika fatasaddaq alaiha. Maka mulai dari diri kamu, gunakan untuk keperluan diri kamu dan sedekahkan untuk dirimu. Keluarkan uang itu untuk keperluan diri kita, ya, dengan tidak berlebih-lebihan tadi, gitu ya. Tidak berlebih-lebihan, tidak juga kikir. Kemudian fa'in fadhala, kalau ada fadhala syai'un, kalau masih ada kelebihan kata Rasulullah, fali ahlik, maka setelah itu sisihkan untuk keluargamu ya, anak istrimu. Dan ini tentu saja wajib ya, gitu, harus disisihkan untuk anak istri ya. Fa'in fadhala an ahlika syai'un, kalau setelah diberikan kepada keluargamu, kepada anak istrimu masih ada kelebihan, kata Rasulullah apa? Walidil qarabatika. Maka sisihkan untuk kaum kerabat kita. Nah, ini luar biasanya Rasulullah memberikan arahan ya, Bapak Ibu sekalian, dalam hal membelanjakan harta untuk kepentingan diri kita. Kalau sudah terpenuhi, terutama ke kita dan keluarga kita tentu saja ya, anak istri kita. Setelah itu ada kelebihan untuk kaum kerabat kita. Tahapannya itu ya, untuk kerabat kita. Kemudian kata Rasulullah, fa'in fadhala, kalau masih ada kelebihan di qarabatika yang sudah diberikan kepada kaum kerabat kalian, fahakadha wahakadha. Setelah itu barulah silahkan kamu ngasih ke ini, ngasih ke itu, kata Rasulullah ya. Baina yadaika wa an yaminika wa an shimalika. Kasih ya ke orang-orang yang ada di ada di hadapan kamu, ada yang di kanan kamu, ada di kiri kamu gitu. Nah, ini Rasulullah memberikan arahan kepada kita ya, bagaimana kita memanage ya perbelanjaan kita itu sampai seperti itu. Intinya adalah jangan sampai kita ini berlebih-lebihan ya, berlebih-lebihan. Dalam Quran surat Al-A'raf, dalam hal makan, minum, dalam pembelanjaan untuk makan dan minum, wakulu washrabu wala tusrifu ya. Makanlah kalian, minumlah kalian, wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Innahu la yuhibbul musrifin. Ya, sesungguhnya Allah itu tidak suka kepada orang yang berlebih-lebihan. Ya, baru-baru ini kita mendengar ya, ada makanan yang dijual sangat mahal sekali, sampai bungkusnya juga mahal katanya ya. Hafal ya Bapak Ibu ya. Nah, ini sudah melanggar ayat ini ya. Wakulu washrobu wala tusrifu ya. Silahkan makan, silahkan minum, wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Innahu la yuhibbul musrifin. Allah itu tidak suka ya kepada orang-orang yang berlebih-lebihan. Nah, berikutnya saya percepat ya. Karakter dari ibadur rahman adalah dia ini menjauhi dosa besar. Yang disebutkan di dalam Quran surat Al-Furqan ayat 68 sampai ayat 71 adalah mereka ini tidak berbuat syirik. Ya, syirik bukan syirik bahasa Sunda ya, tapi syirik ya, menyekutukan Allah ya.
Jadi mereka ini tidak menyekutukan Allah. Mereka ini hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Kemudian dia ini tidak melakukan pembunuhan, menjaga jiwa ya, menjaga jiwa orang lain gitu. Jangan sampai terbunuh, jangan sampai dibunuh. Kemudian dia juga tidak berzina gitu. Artinya ibadur rahman ini adalah orang-orang yang sangat menjaga dirinya, ya, dia menjauhkan dirinya dari perbuatan dosa-dosa besar. Nah, di dalam hadis banyak sekali ya disebutkan bahwa Rasulullah SAW menyebutkan al-kabair, ya, dosa-dosa besar. Atau pernah beliau itu ditanya ya tentang kabair, tentang dosa-dosa besar. Kata Rasulullah, dosa besar itu yang disebut pertama kali, nah ini hati-hati makanya ya, asyirku billah. Ada syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala ya, menduakan Allah, mentigakan Allah, mengempatkan Allah ya, melimakan Allah dan seterusnya ya. Kemudian baru disebut berikutnya waqatlun nafs ya. Kemudian membunuh jiwa ya. Kemudian yang berikutnya yang tidak disebutkan ya di dalam Quran surat Al-Furqan ini wa uququl walidain ya. Berbuat durhaka kepada kedua orang tua, hati-hati ya Bapak Ibu sekalian ya. Ini adalah dosa besar ya, dosa besar. Dan masih banyak lagi ya, kita percepat. Ini kalau disebutkan seluruhnya sangat banyak. Ya, kita lanjutkan. Yang berikutnya, sifat ibadur rahman ya, di dalam ayat yang ke-72 disebutkan walladzina la yashhaduna zura wa idza marru bil lagwi marru kirama. Ya. Nah, orang yang disebut sebagai ibadur rahman, generasi ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang Maha Pemurah adalah walladzina la yashhaduna zura. Mereka adalah orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu, memiliki integritas, memiliki kejujuran, menjaga kehormatan dirinya dari memberi kesaksian palsu, ya, berdusta. Ya. La yashhaduna zura. Az-zur itu artinya di antara makna az-zur, qaul az-zur itu adalah kita berdusta. Ya. Dan dosa besar ketika bersaksi palsu ya. Bersaksi palsu, memberikan kesaksian palsu. Apalagi di pengadilan ya, ada orang yang tidak bersalah karena persaksian palsu kita jadi dihukum, naudzubillah ya. Nah, ini orang yang ibadur rahman, generasi ibadur rahman, dia betul-betul menjaga integritas dirinya. Dia jujur, dia menjaga kehormatannya. Kemudian apa? Disebutkan di sini wa idza marru bil lagwi marru kirama ya. Apabila dia bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat, marru kirama, maka dia melewatinya, mereka melaluinya saja dengan menjaga kehormatan dirinya. Nah, di dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan min husni islamil mar'i, di antara ciri kebaikan Islam seseorang itu adalah tarkuhu ma la ya'ni, adalah dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Jadi dia menjauhi, jangankan perbuatan haram yang bisa jadi itu adalah boleh sebetulnya, tapi kurang manfaatnya, dia lalui itu. Ya, dia lalui itu, dia tinggalkan itu. Jadi ada perbuatan yang boleh, tapi kalau terlalu berlebih-lebihan juga akhirnya jadi tidak ada manfaatnya, maka dilewatinya. Ya. Nah, ini ciri ya kebaikan Islam seseorang, kata Rasulullah SAW. Yang berikutnya ayat yang ke-73 disebutkan him, dan orang-orang ya ibadur rahman itu, yakni orang-orang yang apabila diberi peringatan dengan ayat-ayat Tuhan mereka, maka mereka itu lam yakhirru 'alaiha summan wa umyana. Mereka itu tidak menghadapinya seperti orang yang tuli dan buta, pura-pura nggak denger gitu. Artinya apa? Dia ini taat hukum, dia mau mendengar, dia mau melaksanakan ya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala, hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, ketentuan-ketentuan ya
aturan-aturan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggak pura-pura tuli, nggak pura-pura nggak dengar, nggak pura-pura buta nggak melihat ya. Ayat itu jelas gitu, ada di hadapannya. Dia berusaha untuk sami'na wa ata'na. Ini sikap seorang muslim itu begitu. Sami'na wa ata'na. Kami dengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala wa ata'na, maka kami akan mentaatinya. Kami akan melaksanakannya. Jangan sampai seperti orang-orang Yahudi ya pada masa lalu gitu. Ketika diseru oleh Nabi Musa alaihissalam, orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel itu, khudhu ma atainakum biquwwati wasma'u, ya, ambil kitab Taurat yang diturunkan kepada kamu itu, kemudian wasma'u, dengarkan, ya, ambil dengan kuat, dengan teguh, biquwwatin wasma'u, kemudian dengarkan ayat-ayat ketika dibacakan, lalu mereka dalam hatinya mengatakan, ya, kata para ulama tafsir, orang-orang Bani Israel itu dalam hatinya mengatakan sami'na wa asoina, ya, kami akan pura-pura mendengar, wa asoina, padahal kami tidak akan melaksanakannya. Nah, naudzubillah min dzalik, jangan sampai kita ketika mendengar ayat-ayat Allah dibacakan sudah sharih, jelas ya maknanya, kita pahami, ya, maka segera laksanakan. Sahih ya, Al-Quran sahih ya, hadis Rasulullah yang sahih, kemudian sudah jelas menunjukkan kepada makna tertentu, kepada perintah tertentu, maka tidak ditunda-tunda lagi. Sami'na wa ata'na. Kami dengar, kemudian kami mentaatinya. Bukan sami'na wa asaina gitu. Bukan sami'na wa asaina. Kami dengar, kemudian kami tidak akan melaksanakannya. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai ya terjadi kepada kita ya apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Ahmad, Bapak Ibu sekalian. Rasulullah SAW bersabda, latunqudanna ural islami urwatan urwatan. Ya, akan terlepas ikatan Islam itu satu demi satu. Jadi ikatan Islam di sini maksudnya adalah ketentuan-ketentuan Allah, perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Latunqudanna ural islami urwatan urwatan. Bahwa perintah-perintah Allah itu akan terlepas, maksudnya akan ditinggalkan oleh manusia satu demi satu. Fakullaman taqadat urwatun, dan kalau ada terlepas satu ikatan Islam, satu perintah Islam dibiarkan terlepas, tasyabathan nasu billati taliha, maka orang-orang manusia itu hanya akan melaksanakan apa yang tinggal saja. Kemudian Rasulullah menegaskan, menyebutkan, ya ini sebagai peringatan buat kita, fa awwaluhunna naqdunil hukmu. Yang pertama kali akan lepas, ya naudzubillah min dzalik, yang akan pertama kali lepas ikatan Islam itu adalah al-hukmu, adalah hukum, aturan. Ini yang akan ditinggalkan oleh manusia, kata salah seorang ulama, makna dari fa'awwaluhunna naqdunil hukmu itu adalah banyak di antara umat Islam atau tidak sedikit di antara umat Islam ini mereka mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, mereka mengaku beriman kepada Al-Quran, tetapi apa? Mereka tidak melaksanakan hukum-hukum Allah. Ya, ini kata para ulama ya, makna dari hadis ini. Fa'awwaluhunna naqdunil hukmu. Ditinggalkan hukum-hukum ketentuan Allah itu. Itu yang pertama kali ya. Jadi kata salah seorang ulama, dia mengatakan bahwa kita melihat kenyataan hari ini banyak di antara umat Islam ini yang tidak menjadikan Islam ini sebagai referensinya gitu dalam kehidupan. Nah, berikutnya kata Rasulullah, wa akhiruhunna, dan yang terakhir kali akan lepas itu atau akan ditinggalkan oleh manusia itu adalah as-shalah, salat. Ya, naudzubillah min dzalik, salat. Nah, maka kita ini harus menjadi generasi ibadur rahman, yakni walladzina idza dzukiru bi ayati rabbihim lam yakhirru 'alaiha summa wa umyana. Yani orang-orang yang apabila diberi peringatan dengan ayat-ayat Tuhan mereka, diingatkan tentang hukum-hukum, tentang perintah, tentang larangan, tentang halal dan haram, mereka itu tidak menghadapinya ya, summa wa umyana, ya, seperti orang-orang yang tuli atau buta, ya, pura-pura tidak mendengar, pura-pura tidak melihat ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian
ayat yang ke-74 ini yang terakhir ya. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini doa yang sering kita baca ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, ini menyebutkan ya, menggambarkan bahwa orang-orang ibadur rahman itu dia senantiasa apa? Dia ini memiliki rasa tanggung jawab, memiliki mas'uliyah, memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya, memiliki ghirah. Ghirah itu artinya kecemburuan terhadap keluarganya. Kecemburuan di sini maksudnya jangan sampai keluarganya ini melakukan perbuatan-perbuatan yang akan mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Cemburu kalau larangan-larangan Allah dilaksanakan, tapi perintah-perintah Allah ditinggalkan. Itu yang dimaksud ghirah atau cemburu. Sering diterjemahkan ghirah ini semangat gitu ya. Maksud dari ghirah itu sebetulnya artinya cemburu gitu. Cemburu kalau perintah-perintah Allah itu direndahkan, tapi larangan-larangan Allah malah dilaksanakan ya. Nauzubillah gitu. Nah, memiliki mas'uliyah, memiliki rasa tanggung jawab gitu. Ibadur Rahman itu. Maka dia itu senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Tuhan kami, anugerahkan kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati, qurrata a'yun ya. Menjadi penyejuk bagi mata kami. Waja'alna lil muttaqina imama, dan jadikan kami ini imam yang terdepan ya di antara orang-orang yang bertakwa. Ya. Nah ini, jadi ibadur rahman ini luar biasa gitu ya. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala karakternya, sifat-sifatnya dengan sangat detail sekali ya. Dia memiliki rasa tanggung jawab. Ini karena waktunya ya. Saya lewat saja hadisnya. Nah, ini yang disebutkan ya. Ini yang disebutkan di dalam Quran surat Al-Furqan ya, dari ayat 64 sampai ayat 74. Yang disebutkan kurang lebih ya, sifat dari ibadur rahman itu dia memiliki kecerdasan emosional. Dia tawadu, dia sabar, lemah lembut, beriman dan bertakwa, memiliki silah billah, memiliki hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tawazun, ya seimbang, proporsional gitu dalam pengelolaan harta. Kemudian berintegritas tadi ya, menjauhi dosa besar, syirik, zina, kesaksian palsu, dia senantiasa jujur, menjaga kehormatan dirinya, taat kepada hukum-hukum Allah diantaranya, kemudian mas'uliyah, memiliki rasa tanggung jawab dan ghirah terhadap keluarganya. Nah, pertanyaannya ya, sekarang bagaimana sih pembentukan karakter yang harus kita lakukan? Ya. Tadi sifat-sifat karakter-karakter yang baik ya sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana pembentukan karakter atau muncul ya orang-orang yang memiliki karakter seperti itu. Nah, kalau kita lihat dalam sejarah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, mungkin ini ya rahasianya. Kenapa generasi terbaik di masa lalu itu mereka ini menjadi orang-orang yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala ibadur rahman. Nah, tidak ada lain ini karena di antaranya ya. Di antaranya adalah karena tarbiyah, karena pendidikan ya Al-Qur'an yang baik ya, dari Rasulullah SAW. Dan diisyaratkan di dalam Quran surat Al-Furqan ayat 32 itu bahwa Al-Qur'an dibacakan kepada mereka, disampaikan kepada mereka secara tartil. Ya, saya ingatkan dulu materi yang pernah saya sampaikan ya, bagaimana para sahabat itu demikian tartil ya dalam menerima Al-Qur'an, dalam membaca Al-Qur'an, dalam mempelajari Al-Qur'an. Ketika orang-orang kafir bertanya kepada Rasulullah SAW, laula nuzzila alaihil qur'ana jumlatan wahidah. Kenapa sih Al-Qur'an itu nggak diturunkan sekaligus saja gitu? Kenapa diturunkannya itu sedikit demi sedikit? Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab ya, kadzalika linutsabbita bihi fuadak. Demikianlah Al-Qur'an itu diturunkan secara berangsur-angsur supaya apa? Kami perkuat hatimu dengannya.
Kemudian warattalnahu tartila, dan kami membacanya secara tartil, teratur dan benar. Artinya apa? Ada kesinambungan, ada pendidikan, ada tarbiyah, ada sebuah proses gitu. Jadi untuk membentuk karakter, ini sudah kita paham bersama ya Bapak Ibu guru ya, untuk menanamkan karakter yang baik, memang kita memerlukan waktu, memerlukan ketelatenan, atau istilah kalau dalam bahasa Arab tarbiyah. Ya, tarbiyah itu artinya bukan hanya mentransfer isi kepala kita gitu ya kepada ke dalam kepala murid gitu. Bukan hanya kita membacakan, mengajarkan norma-norma ya, dicatat kemudian dihafalkan, tetapi lebih jauh itu bagaimana kemudian itu bisa tertanam di dalam hati mereka. Nah, ini memang tantangannya ya bagi kita yang menjadi guru ya, Bapak Ibu guru semua, ini justru tantangannya ya. Tarbiyah ini gitu. Pembinaan ini, perawatan ini ya. Tarbiyah itu artinya juga perawatan gitu. Bagaimana Al-Quran mengajarkan di sini ya, metode Al-Quran dalam mendidik, menanamkan karakter itu dengan cara apa? Turun Al-Quran itu secara bertahap. Supaya apa? Linusabbita bihi fu'adak. Ya. Agar kemudian diperkuat hati itu, betul-betul tertanam nilai-nilai kebaikan itu. Dengan tarbiyah, dengan proses yang berkelanjutan. Tarbiyah yang berkelanjutan. Saya ingatkan dengan riwayat ini yang pernah saya sampaikan dulu ya di materi ketika di bulan Ramadan. Ya, lihat bagaimana metode kepahaman Al-Quran, ya, menanamkan ilmu, kemudian bagaimana dia membuahkan amal. Ya. Ini dari Abdullah bin Mas'ud ya, disampaikan dari Abdurrahman As-Sulami, dia berkata telah menceritakan kepada kami orang yang dulu membacakan kepada kami, yaitu sahabat Nabi SAW. Mereka mendapatkan bacaan Al-Quran dari Rasulullah SAW itu, masih ingat Bu ya Bapak Ibu sekalian hadis ini, 10 ayat, 10 ayat. Ya. Maka mereka tidak mengambil 10 ayat yang lainnya, sehingga mereka mengerti apa yang ada di dalam 10 ayat yang tadi, yaitu ilmu dan amal. Mereka kemudian mengatakan fa'alimnal ilma wal amal. Maka kami ini mengerti ilmu dan amalnya gitu. Nah, ini yang dimaksud dengan tarbiyah, berkelanjutan gitu. Jadi kalau dulu saya pernah mendengar dari guru saya, apa yang dimaksud dengan tarbiyah itu? Bahwa tarbiyah itu pertama kita mengajarkan kepada orang lain tentang kebaikan-kebaikan. Lalu tidak berhenti sampai di sana, tapi kita harus memeriksa kepada murid kita itu, kepada orang yang sedang kita didik itu, apakah yang kita sampaikan itu sudah bisa dipahami. Setelah ternyata murid-murid kita ini memahaminya, tidak berhenti sampai di sana seorang guru itu. Tetapi dia kemudian memeriksa apakah apa yang dipahaminya itu diamalkan. Kalau sudah diamalkan, apa pengamalannya sudah benar? Kalau pengamalannya sudah benar, apakah ini diamalkan secara berkelanjutan, secara istiqomah, kebaikan-kebaikan itu? Kalau sudah dijalankan secara istiqomah, terus orang guru itu memeriksa apakah dia sudah menambah dengan kebaikan-kebaikan yang lain. Inilah tarbiyah, gitu. Inilah tarbiyah. Dan seperti itu nggak bisa kalau hanya sekedar transfer ilmu, transfer pengetahuan semata. Nggak bisa. Tapi harus ada interaksi. Interaksi batin kita ya dengan murid-murid kita, gitu. Harus ada interaksi ya, ada interaksi bagaimana kita menanamkan kebaikan-kebaikan kepada murid-murid kita sehingga tumbuh karakter-karakter yang baik. Nah, di dalam hadis riwayat Bukhari ya Bapak Ibu sekalian, ya perkenankan saya membacakannya. Ini kesaksian dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah ini menggambarkan ya bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengajarkan kepada para sahabatnya di Makkah itu 13 tahun ya, 13 tahun menanamkan akidah. Kemudian 10 tahun nanti berikutnya baru ya mengajarkan tentang hukum-hukum, tentang aturan-aturan di Madinah gitu. Dalam hadis riwayat Bukhari disebutkan kata Aisyah radhiyallahu anha, "Innama nazala awwala ma nazala minhu suratun minal mufassal."
bahwa yang pertama kali diturunkan dari Al-Quran itu adalah surat-surat yang pendek, mufassal. Fiha dzikrul jannati wan nar. Di dalam surat-surat yang pendek itu, kata Aisyah, itu disebutkan tentang surga dan neraka. Hatta idza thaban nasu ilal Islam, maka ketika orang-orang sudah kokoh, ya, orang-orang sudah kokoh keimanannya atau sudah mengerti tentang keislaman, tentang akidah tadi, ya, iman kepada hari akhir, meyakini adanya surga dan neraka, barulah kata Aisyah, nazalal halal wal haram. Barulah turun ayat-ayat yang menyebutkan tentang halal dan haram. Artinya barulah turun ayat-ayat tentang hukum. Ya, bagaimana pengamalan, ya, pelaksanaan gitu. Kemudian nazala awwala syai'in la tashrabul khamra laqalu la nada'ul khamra abadan. Kata Aisyah, kalau seandainya ayat yang pertama kali turun di Mekah ketika orang belum paham, ya, belum tertarbiyah, belum terdidik dengan baik, ayat yang turun itu adalah perintah-perintah halal dan haram, yaitu apa? La tashrabul khamra. Jangan minum khamr, jangan minum minuman keras. Laqalu, kata Aisyah, tentu orang-orang akan mengatakan la nada'ul khamra abadan. Oh, kami nggak akan meninggalkan minum minuman keras sampai kapanpun. Kemudian kata Aisyah, walau nazala la taznu. Kalau seandainya ayat yang pertama kali turun itu, ya, kepada manusia, sedangkan orang-orang itu belum paham Islam, gitu ya, belum dididik dulu, belum ditarbiyah dulu. Kalau yang turun itu la taznu, jangan zina, ya, jangan melakukan zina. Kata Aisyah, laqalu, tentu orang-orang akan mengatakan la nada'uz zina abadan. Kami tidak akan meninggalkan zina. Ya. Nah, ini dari hadis ini saya mengambil pelajaran bahwa bagaimana bertahap dengan sabarnya ya Rasulullah mentarbiyah atau mendidik, ya, mendidik sahabat-sahabatnya, menanamkan dulu kepahaman terhadap Islam, menanamkan akidah, baru kemudian ada perintah-perintah, ada larangan-larangan yang berkaitan dengan kemasyarakatan misalnya gitu. Nah, jadi ditanamkan dulu karakter yang baik dengan sabar gitu ya. Barulah setelah itu kita akan nampak gitu, bagaimana muncul mereka ini menjadi pribadi-pribadi yang berkarakter gitu. Jadi para sahabat ini sudah tersibgoh, ya, sudah tercelup dengan celupan Allah. Yang dimaksud sibgot Allah itu kalau kata Ibnu Abbas maksudnya adalah agama Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita ingin menanamkan karakter, ya, karakter Islam, karakter yang baik, ya, maka memang kita ini harus betul-betul mencelup, gitu, mencelup anak didik kita, ya, sibgoh, mensibgoh, mencelup, ya, mencetak, gitu. Dengan apa? Dengan cetakan Islam, gitu, dengan nilai-nilai ajaran Islam atau nilai-nilai yang sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Waman ahsanu minallahi sibgo. Celupan manakah yang lebih baik daripada celupan Allah? Gitu. Jadi seseorang itu akan terbentuk karakternya, Bapak Ibu sekalian, kalau kita ini memang menyiapkan celupannya, dan celupannya itu adalah lingkungan. Jadi lingkungan ini harus kita tentu saja tidak bisa sendirian, kita harus bersama-sama, bekerja sama, ya, untuk bagaimana lingkungan yang ada di sekitar kita ini bisa membentuk karakter, ya, anak didik kita, ya. Lingkungan kalau dari sekolah, mungkin lingkungan sekolah harus betul-betul lingkungan sekolah ini kita bentuk, kita sibgoh, kita celup supaya apa? Dia bisa dia mengkondisikan, gitu ya, mengkondisikan anak didik kita. Atau lebih jelasnya saya ingin menunjukkan gambar ini. Bahwa karakter itu kan terbentuk, ini saya dengar dari guru saya, ya. Karakter itu terbentuk, karakter seseorang itu terbentuk atau dipengaruhi oleh, pertama, ada beberapa faktor. Pertama adalah lingkungan keluarga. Ya. Jadi biasanya kita ini karakter yang ada pada diri kita ini sedikit banyak itu karena apa? Karena lingkungan keluarga. Ya, terbentuk, ya, kita ini.
mungkin cara berbicara dan lain sebagainya gitu ya. Itu dari keluarga awalnya. Kemudian bukan hanya lingkungan keluarga, karena berikutnya juga kita ini berinteraksi dengan lingkungan di luar rumah. Ya. Lingkungan luar rumah, ini faktor berikutnya. Lingkungan luar rumah. Lingkungan luar rumah itu mulailah kita ketika dulu kecil kan, kita belajar di masjid, di musola, pengajian, kita berinteraksi, itu juga membentuk karakter kita. Gitu. Lingkungan luar rumah. Termasuk juga sekolah ya. Sekolah itu juga lingkungan luar rumah. Itu membentuk juga. Ikut mempengaruhi terbentuknya karakter seseorang. Berikutnya ini lingkungan sekolah tadi ya sudah saya sebutkan. Lingkungan sekolah. Kemudian berikutnya yang juga mempengaruhi terbentuknya karakter seseorang itu adalah, nah ini ya, hukum, undang-undang, norma atau aturan yang berlaku ya, dalam lingkungan seseorang. Jadi hukum yang berlaku, undang-undang yang berlaku, norma yang berlaku, aturan yang berlaku dalam sebuah lingkungan itu akan membentuk karakter. Ya, karakter seseorang. Dan nah ini gitu. Saat ini kalau zaman kita ini udah ada lagi satu lagi yang akan mempengaruhi pembentukan karakter itu, yaitu apa? Media. Ya. Dan ini saya pernah ngobrol dengan guru ya, Bapak Ibu guru, saya pernah bertanya, Bapak Ibu guru, kira-kira tantangan dalam pendidikan saat ini yang terberat apa? Ternyata jawabannya adalah media ini. Ya mungkin tiap orang punya pemahaman yang berbeda gitu. Tapi Bapak Ibu guru yang sempat saya tanya, dia mengatakan saat ini tantangannya media gitu. Media itu termasuk juga media sosial, game ya, anak-anak kita sekarang gitu. Kecanduan game dan lain sebagainya ini bagian dari media gitu. Bagaimana karakter seorang anak ini atau seseorang ini terbentuk oleh ini semua. Lingkungan keluarga, lingkungan luar rumah, lingkungan sekolah, hukum, undang-undang, norma, aturan yang berlaku, media yang ada di sekitarnya gitu. Ini yang membentuk. Nah, ini yang mensibgoh tadi bahasa dalam Al-Qur'an. Ini yang mensibgoh, ini yang mencelup sehingga seseorang itu memiliki warna tertentu. Nah, makanya Bapak Ibu sekalian, betul sekali kalau ada yang mengatakan bahwa yang namanya pendidikan, terlebih lagi pendidikan karakter, nggak bisa itu diberikan kepada atau yang menjadi tanggung jawab sekolah saja misalnya gitu. Ya, Bapak Ibu misalnya orang tua enak aja udah pokoknya saya sekolahin, saya keluarin bayarannya gitu segala macam, udah kemudian gitu ya, menganggap bahwa selesai tugasnya. Nggak bisa begitu, karena karakter seorang anak itu dia terbentuk juga oleh bagaimana di lingkungan keluarganya. Bagaimana di lingkungan masjid gitu ya, misalnya lingkungan luar rumahnya atau teman-teman di sekitarnya, di lingkungan tetangganya. Sekolah tentu saja ya berusaha untuk menanamkan karakter yang baik. Juga hukum, undang-undang, norma dan aturan dan media yang ada gitu. Nah, kalau kita hanya bisa mencelup, bayangkan ya betapa tugas para ibu guru, Bapak Ibu guru sangat berat itu ya. Kita menanamkan karakter yang baik di sekolah, tetapi lingkungan luar rumah dari anak didik kita, lingkungan keluarganya, kemudian hukum, undang-undang, norma dan aturan yang berlakunya ya tidak memberikan suasana kondusif gitu ya. Kemudian media yang ada juga malah merusak, kebayang gitu ya. Beratnya Bapak Ibu guru bagaimana melakukan pendidikan karakter. Maka ini harus menjadi gerakan bersama sebetulnya gitu. Pendidikan karakter ini nggak bisa dibebankan kepada keluarga saja, kepada lingkungan. Udahlah pasantren kan we, ke masjid kan we, belajar we di madrasah. Nah, tidak bisa begitu gitu ya. Tetapi bagaimana pemerintah harus menjalankan hukum, undang-undang, norma, aturan sesuai dengan yang seharusnya. Orang-orang yang berada di media, dia harus betul-betul bertanggung jawab, dia harus diawasi. Ya, sekolah tentu saja sudah jelas ya. Nah, ini harus kerjasama, harus menjadi gerakan terpadu, gerakan bersama, nggak bisa kita sendiri-sendiri dalam menanamkan karakter yang baik gitu kepada
anak-anak kita. Terakhir, Bapak Ibu Guru, saya ingin ini pasti sudah nonton ya, Bapak Ibu Guru nih salah satu film ya, salah satu film. Ada yang sudah nonton ini? Ini gambaran ya bagaimana anak-anak kita ya, anak-anak didik kita ini sudah sedikit banyak gitu ya teracuni ya. Halo, halo Bandung, ibu kota. Postingan abang gak dadang. Mbak damping. Anjing banget. Tarik sis. Mau kok. Apa tuh Isa? Apa? Ayo asa kenal tuh saha. Prabowo. Iya, apa tuh saha? Halo. Kulihat ibu pergi. Kepanjangan dari SBY? Nggak tahu. Susilo Bang. Kamu kan? Ibu kita. Ini. Putri. Indonesia. Sebutkan 3 pahlawan di Indonesia. Soekarno-Hatta, Bung Karno, Kartini. Kulihat ibu. Kartini. Sebutkan 3 pahlawan Indonesia. Soekarno, Kartini. Sebutkan 3 hero FF. Alok, Kelly. FF panjangannya apa? Free Fire artinya apa? FF. Ya, teh ngaranna SBY. Nah, kepanjangan dari SBY naon? Susiolono. SBY. Singkatan dari SBY apa? Naon sih teteh? Susilo Bang Sugoyono. Non teteh Sugiono. Lain. Apa tuh ya naon? Kris. Kujang. Lamun ieu? Sama tembakan naon? Sebutkan 3 pulau di Indonesia. Pulau Bekasi. Terus? Bandung. Terus? Cimahi. Pelangi, alangkah indahmu, pelukismu agung, di langit yang biru. Welo, Kang Copet. Copet. 3 kota yang ada di Jawa Barat. Bandung. Terus? Garut. Terus? Padang. Siapa presiden sekarang kita? Jokowi. Wakilnya? Berapa sekarang? 4. Kelas 4. Belajar IPS gak? Enggak. Sebutkan 5 pulau di Indonesia. Inggris. Pulau teh aya Jawa. Terus? Jawa. Inggris. Kulihat ibu mencuci. Ibu kita mengasih uang. Tarik sis. Uang kok. Mantap. Iya apa tuh? Naon? Rumah Indonesia. Sebutkan 5 tempat clothing di FF. Factory, Peak, Mil, Kota Tua, Hangar. Satu lagi nih Bu ya, Bapak Ibu sekalian ya. Sekolah kelas berapa? Kelas 5. Kelas 5? SD. Sekolah kelas berapa? Kelas 3. Sekolah kelas berapa? Kelas 3. Kepanjangan SD apa? Nggak tahu. Kepanjangan SD apa? SD 89 Pekanbaru. SD kepanjangannya apa?
89. Indonesia merdeka tahun berapa? Tahun 1445. Yang nyiptain lagu Indonesia Raya siapa? Logo ini enggak? Ini logo. Tahu. Tahu logo ini enggak? Tahu. Logo apa? Logo Garuda. Kalau logo ini tahu? FF. Tahu logo ini enggak? Free Fire. Kalau logo ini? ML. Tahu Bapak ini enggak? Enggak. Bapak ini tahu enggak? Kagak. Kalau ini Atta Halilintar. Kalau abang ini tahu? Tahu. Atta Halilintar. Nah. Belalang berapa saja apa? Udara. Bang. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu gambaran ya, sedikit gambaran gitu bagaimana beratnya pekerjaan kita ya, orang tua, kemudian guru, ya, seluruhnya kita ya, tugas kita. Oleh karena itu wajar tadi kalau ibadur rahman itu digambarkan ya dalam Al-Qur'an surat ayat Al-Furqan ayat 74 itu bagaimana kita senantiasa mendoakan ya. Karena memang kita sadar ya betapa lemahnya kita mendidik anak-anak kita, ditambah lagi kita juga mendidik ya anak orang lain. Kita sadar betul gitu kelemahan diri kita. Maka jangan sampai kita lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara doanya adalah ini ya, di antaranya. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Nah, ini gambaran bagi kita semua. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menguatkan kita, yang menanamkan keikhlasan ke dalam diri kita, senantiasa untuk bersemangat ya, dimampukan kita untuk menanamkan nilai-nilai kebaikan kepada generasi muda kita, kepada anak-anak kita, agar negeri kita ini menjadi negeri yang aman, makmur, ya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya Pak Ijang, pemaparan dari Ustadz kita. Tadi banyak sekali keilmuan yang menyentuh kita ya, menyentil gitu sebagai guru ya. Bagaimana para anak sekarang itu pengaruh media ya Ustadz ya, pengaruh media yang begitu kuat sehingga sejarah-sejarah yang zaman dahulu kita terus hafal, sekarang anak-anak tuh lebih dihafalkan dengan tayangan-tayangan yang mungkin mereka lebih cepat kuat ketangkap oleh mereka. Kalau bahasa itunya Ghazul Fikri ya Ustadz ya, perang pikir itu betul-betul diarahkan, digiring anak-anak kita untuk selalu jauh dari Al-Quran. Barokallah. Tadi Pak Ijang, pemaparan dari Ustadz tadi, kita tuh harus jadi sosok apa? Ibadur Rahman tadi ya. Sebagai sosok yang Ibadur Rahman, yang tadi kecerdasan emosional, harus tawadu, kita terus sabar, lemah lembut. Terus tadi beriman dan bertakwa, tawazun, berintegrasi, taat hukum, mausliyah dan ghirah kepada keluarga, luar biasa. Pak Hasan, Pak Ustadz, kita tanya jawab mungkin biar para jamaah kita lebih kan lebih meluas lagi kepada Pak Hasan, chat atau yang raise hand, mangga Pak Hasan dipimpin. Halo Pak Hasan, apakah ada yang bertanya di room chat? Iya. Mangga Bapak Ibu jamaah barokah, apakah ada yang mau bertanya kepada Ustadz? Inilah forum yang sarana yang tepat untuk saling bertanya, bertolabul ilmi, karena ini ada ahlinya, seorang Ustadz yang luar biasa. Pak Hasan? Oke, ini Bu, ini ada yang bertanya, Bu Sophie. Iya, silakan. Di room chat ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Waalaikumsalam. bertanya Ustadz, bagaimana cara mengingatkan kepada sesama guru bila ada yang keliru dalam kebiasaan kecil yang dianggap sepele, seperti kebiasaan men-share di WA group, foto atau gambar atau stiker atau video yang menampilkan aurat. Apakah hal itu berpengaruh terhadap sifat ibadur rahman? Langsung dijawab atau gimana? Langsung dijawab aja. Mangga Ustaz. Ya. Mangga. Ya terkait dengan menyampaikan nasihat ya. Ad-dinu nasihat. Agama itu memang nasihat ya. Dan kita sudah menghafal atau sering mendengar ya hadis Rasulullah SAW, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati fa bilisani, fa illam yastati fa biqalbihi, wa dzalika adaful iman ya. Siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, misalnya ada rekan kita melakukan kekeliruan yang jelas ya, sebuah kekeliruan bahkan mungkin kemungkaran, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu, maka wajib bagi kita itu untuk merubahnya. Falyughayyirhu biyadi, dengan tangannya, dengan kekuasaannya ya. Ya tentu saja kalau dia seorang pimpinan ya, dia menegur kepada bawahannya yang melakukan kesalahan ya gitu, dengan kekuatannya kalau mampu. Fa'ilam yastati, kalau tidak mampu dengan kekuatannya, fabilisani, maka dengan lisannya dia harus menyampaikan, menegur ya kepada orang yang berbuat kesalahan itu atau berbuat kekeliruan itu. Tapi tentu saja ketika memberitahu harus atau memberikan nasihat harus dilakukan dengan cara yang baik ya. Di dalam Al-Qur'an kita membaca bagaimana Musa dan Harun ya, Nabi Musa dan Harun itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah kepada Firaun kan ya. Firaun ini adalah orang yang paling bengal lah istilahnya begitu ya. Orang yang paling bengal ngaku Tuhan gitu. Tapi perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa dan Harun adalah faqula lahu qaulan layyinan. Ya. Katakan kepada Firaun itu qaulan layyinan. Kata-kata yang lembut. Jadi Firaun yang ngaku menjadi Tuhan, sombongnya luar biasa gitu ya. Dosanya luar biasa, tapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, katakanlah oleh kalian berdua, sampaikanlah oleh kalian berdua qaulan layyinan, kata-kata yang layyin, kata-kata yang lemah lembut ketika berdakwah kepada mereka. Nah, di sini menjadi acuan ya bagi kita gitu, ketika kita memberikan nasihat, apalagi ini rekan kita yang juga selain dia punya kekeliruan atau kekurangan, juga kelebihannya banyak, keutamaannya lebih banyak. Tentu ya dia ini tidak sejelek Firaun gitu ya, kalaupun dia melakukan kesalahan gitu ya. Nah maka lebih-lebih harus lemah lembut lagi, cari cara yang terbaik untuk untuk menegurnya. Tentu juga tidak membuat dia malu, misalnya di hadapan umum ya menegur kesalahannya. Sedapat mungkin kita jaga perasaannya gitu ya, ucapan kata-kata yang lembut. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Seru orang itu ke jalan Tuhanmu bil hikmah, dengan ilmu, dengan hikmah ya, wal mau'izatil hasanah, dengan pelajaran yang terbaik ya. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan kalaupun harus jidal itu berdebat gitu ya, tapi harus dilakukan billati hiya ahsan. Kalaupun harus berdebat pun harus dilakukan dengan cara yang terbaik, bukan debat kusir, bukan jadi pasea gitu ya, bukan jadi saling benci gitu, tapi bagaimana kita ini memang niatnya mengucapkan nasihat yang baik gitu kepada orang tersebut supaya
tersadar gitu. Intinya jaga perasaannya ya, sejelek-jeleknya apalagi dia di hadapan lah, jangan sampai begitu gitu. Nah, fabilisani ya, fa illam yasati, kalau tidak mampu dengan kekuatan, fabilisani, dengan lisan. Fa illam yasati, kalau dengan lisan juga, orang Sunda ada apa istilahnya itu apa Bu? Herin kuletah. Herin kuletah gitu ya, herin kuletah. Nah, Rasulullah mengatakan selesaikan masalah. Wadhalika adaful iman. Itu ciri selemah-lemahnya iman. Kalau ketika ada orang berbuat salah, kita membiarkannya, hanya mengutuk di dalam hati kita gitu. Ya, si ibu itu mau begini, tapi dalam hati gitu ya misalnya. Nah, yang harus kita lakukan tadi, yang pertengahan itu ya, paling tidak dengan lisan kita memberitahu, tapi dengan cara yang terbaik, dengan menjaga perasaannya. Ya, ingat dia tidak sejelek Firaun gitu. Qaulan layinan, dengan kata-kata yang lemah lembut. Begitu ya. Teknisnya mah Bapak Ibu lebih tahu ya, bagaimana, kan tiap orang beda-beda ya. Tiap orang beda-beda. Teknisnya seperti itu, tapi intinya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Iya, barakallah Ustadz, hatur nuhun. Mangga Pak Hasan, apakah masih ada pertanyaan di room chat atau napi raise hand? Mangga. Ada, mungkin ya. yang dari kolom chat. Ini ya. dari Dadan 52. Nah, Assalamualaikum. Ibadur Rahman itu dipengaruhi oleh 5 faktor. Pertanyaannya, bagaimana mensinkronkan 5 faktor itu sehingga selaras dan sejalan dengan tujuan mewujudkan Ibadur Rahman itu? Siapa yang memiliki wewenang mensinkronkan itu? Iya, mangga. Maksudnya 5 hal yang tadi saya sebutkan ya? Iya. Yang apa? Yang 5 hal yang membentuk karakter itu ya? Ya. Siapa yang bertugas mensinkronkan? Tentu yang bertanggung jawab itu ulil amri. Yang paling bertanggung jawab. Ulil amri, orang yang memegang urusan. Orang yang diberi amanah untuk untuk menjalankan urusan-urusan. Ulil amri itu artinya pemerintah dalam hal ini. Nah, tentu kalau berkaitan dengan pendidikan ya, itu yang bertanggung jawab adalah, tapi ini sebetulnya tanggung jawab bersama gitu. Tapi kalau dalam dunia pendidikan gitu, yang harus berusaha memantau ini, ya, menjaga ini, itu adalah pendidikan gitu ya, dinas pendidikan. Tapi kan ini bukan pekerjaan 1-2 orang gitu. Ini harus gerakan terpadu, dan itu yang mensinkronkannya itu adalah ulil amrinya gitu, pemimpinnya. Pemimpin yang harus punya power ya untuk mengarahkan. Kan kita sebagai pribadi misalnya, sebagai seorang guru, nggak bisa melarang supaya misalnya game online, game itu ditiadakan gitu ya, seperti itu. Kita nggak bisa membuat kebijakan, kan seorang guru atau dinas pendidikan nggak bisa mengeluarkan kebijakan yang melarang, yang berkaitan dengan, apalagi berkaitan dengan hukum, undang-undang gitu ya, dengan norma aturan gitu. Nah, ini tanggung jawab bersama. Yang mensinkronkannya adalah ulil amri, yang bertanggung jawab ya, wayahna gitu, wayahnya gitu, yang bertanggung jawab itu adalah ya dalam hal ini pemimpin tertinggi gitu ya. Dalam ini kita harus bantu ya Bapak Jokowi ini, presiden kita, untuk apa? Untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Kita kalau seorang ustadz gitu ya, seorang ulama gitu, dia harus memberikan nasihat, memberikan masukan-masukan yang baik kepada pemerintah gitu. Guru ya harus memberikan penyadaran ya, penanaman kepada apa yang kita mampu. Jadi sebetulnya kalau kita kembali kepada hadis Rasulullah SAW, setiap kita ini memiliki setiap kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan setiap kalian itu akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang dipimpinnya.
al-imamu ra'in. Seorang imam itu adalah pemimpin. Wa mas'ulun an ra'iyatihi, dan dia akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang dipimpinnya, tentang ra'iyah, tentang rakyatnya. Kemudian itu pemimpin bertanggung jawab kepada yang dipimpinnya tentang rakyatnya. Dia akan diminta pertanggungjawaban nanti di akhirat. Oleh karena itu ketika di dunia dia harus berusaha untuk mengarahkan ya apa yang dipimpinnya gitu sesuai dengan apa yang sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Kemudian warrajulu ra'in, seorang suami adalah seorang pemimpin fi ahlihi, terhadap yang dipimpinnya. Nah, jadi hadis Rasulullah ya, setiap kita ini gitu. Untuk mensinkronkan yang tertinggi seperti tadi saya bilang ada seorang imam, seorang presiden. Seorang suami, warrajul, suami dia menjadi pemimpin di dalam keluarganya. Yang dipimpinnya gitu, termasuk bahkan seorang istri, wal mar'atu ra'iyatun, seorang istri, seorang ibu, dia juga seorang pemimpin fi baiti zaujiha, di rumah suaminya, wa malatun an ra'iyatiha, dan dia pun akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang dipimpinnya gitu ya. Bersama dengan suaminya akan diminta pertanggungjawaban tadi ya, mendidik, mentarbiyah, mengarahkan. Kalau dalam kehidupan rumah tangga nih, dalam kehidupan rumah tangga, bahkan wal khadimu ra'in gitu. Bahkan seorang khadim, khadimat, pembantu, seorang karyawan pun adalah pemimpin. Fi mali sayyidihi, terhadap harta tuannya, wa mas'ulun an ra'iyatihi, dan dia akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang dipimpinnya. Jadi kalau tentang mas'uliyah, tentang tanggung jawab. Nah, terkait dengan tadi ya, pembentukan karakter itu seperti tadi saya sampaikan, ini tanggung jawab kita bersama. Kita semua harus punya peran dalam otoritas kita masing-masing. Nah, kalau ditanya siapa yang mensinkronkan, ya pemimpin tertinggi, gitu ya. Pemimpin tertinggi gitu. Dalam hal ini pemerintah, ya eksekutif, legislatif kalau dalam demokrasi kita gitu ya, itu yudikatif, itu harus bertanggung jawab gitu. Nah makanya mohon maaf ini bukan bermaksud ngomong politik, tapi kita harus guru-guru nih punya tanggung jawab untuk menanamkan kesadaran kepada anak didik ya, supaya nanti gitu ketika dia harus memilih eksekutif gitu ya, nanti yudikatif atau yang lainnya ya, tadi yang terkait dengan yang 5 hal tadi, itu mereka harus menjadi orang yang memang penuh tanggung jawab, karena ini semua akan berpengaruh terhadap kehidupannya. Di antaranya adalah bagaimana berpengaruh kepada pendidikan. Nah, tanggung jawab Bapak Ibu guru kita semua ini sangat berat ya, perannya sangat strategis gitu. Oleh karena itu manfaatkan gitu ya otoritas yang dimiliki gitu oleh Bapak Ibu guru untuk bagaimana kesadaran yang benar gitu kepada anak didik kita. Iya. Hatur nuhun. Ustadz, begitu berat ya anak didik di tengah begitu gencarnya media membentuk mereka. Kita berlomba-lomba dengan bagaimana membentuk karakter anak di tengah begitu kuat karakter bentuk anak pada saat ini. Silakan Pak
Hasan, apakah pertanyaan kepada Ustadz karena waktu juga? Silakan apa-apa. Ada yang masuk? Raise hand. Ada yang raise hand, Bu. Pak Silakan. Ilham Pauji. Oh iya, Mang. Mangga Pak Ilham. Assalamualaikum. Wah, ini membuat khususnya gitu. Sebelumnya saya mohon doa ini buat nyebret panas gitu. Mohon didoakan. Tadi udah diamankan sama ibunya, udah disusuin. Mohon doanya. Yang saya mau tanya kemudian yang berkaitan dengan tadi pertanyaan pertama juga kita tuh harus ya seperti itu ibadur rahman itu mempunyai sikap memang cenderung lebih menyukai sisi kelembutan. Dalam mengajar pun saya sih lebih menekankan kelembutan. Namun saya secara pribadi pun ketika ada guru-guru yang galak istilahnya itu ya, saya tidak menyalahkan gitu. Karena saya dulu waktu kecil pernah punya guru sampai ditempeleng waktu ngaji di kecil di madrasah ya, anak kecil ya, tapi nggak gimana-gimana ke guru teh gitu istilahnya. Nah itu dan saya juga melihat kan dari ketika ada seorang yang sering minum minuman keras dihadapkan kepada Rasul di mana Rasulullah itu demikian lemah. Antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Tidak dilarang ya kalian itu untuk berbuat baik, berbuat adil.
tadi ya asal seruduk gitu marahnya enggak. Gitu. Proporsional ya tadi ya, sesuai kondisi. Iya, betul, sesuai kondisi. Iya, sudah cukup. Apa Pak Ijang sudah masuk Pak Ijang? Nah, Pak Ijang masih terlempar. Allah. Al Ustad nyuhunkeun kasolehana kau memimpin doa pada malam hari ini. Mudah-mudahan pada malam hari ini majelis kita, majelis barokah kita ini mendapatkan ridho juga dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mangga Al Ustad untuk dipimpin doa. متقبلا اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Di unmute suaranya nggak terdengar berarti ya. Diharap